Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Andri Kamaludin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen modul ajar eh, pendidikan agama Islam yang berjudul Meneladani Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu terdapat pada bagian, informasi umum modul ya, yang mana di dalam informasi modul di sini itu, yang memuat identitas penyusun. Ya contoh yang dimaksud identitas di sini ya seperti nama ya, yang mana identitas penyusun ini menandakan bahwasanya modul tersebut disusun oleh, nama yang tertera di dalam, modul tersebut ya. Terus, mata pelajaran. Nah, untuk modul di sini itu harus ada yang namanya mata pelajaran untuk menentukan modul apa yang, disusun, terus ya membahas tentang apa gitu ya. Contohnya ya pada modul saya ya, untuk identitasnya ya nama saya sendiri ya, Andri Kamaludin, yang berarti modul tersebut disusun oleh saya sendiri. Terus untuk mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam yang bertemakan tentang, eee, meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Nah, setelah, mata pelajaran ada yang namanya fase kelas. Nah, untuk fase kelas di sini yaitu, kelas 7 yaitu fase, fase apa ya, lupa lagi saya itu. Nah, untuk kelas 7 yang mana bertujuan untuk memastikan bahwasanya modul ajar di sini untuk disampaikan pada kelas, pada peserta didik kelas berapa gitu ya. Nah, itu, untuk fase atau kelas ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada alokasi waktu, yang mana contohnya seperti alokasi waktunya itu 2, per 2,30 menit atau 12 menit ya. Nah, terus ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu terdapat ada, capaian pembelajaran, yang mana dalam capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Makkah dan meneladani sifat-sifat beliau, seperti sifat jujur, sabar, amanah, dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terdapat yang namanya poin, tujuan pembelajaran. Nah, untuk modul di sini, seorang guru harus memiliki tujuan, apa tujuan dari pembuatan modul tersebut dan apa tujuan dari, materi tersebut. Nah, untuk tujuan modul saya yaitu, pembelajaran disusun supaya, peserta didik tuh, mampu menjelaskan kondisi, masyarakat Arab sebelum Islam, terus memahami proses turunnya wahyu pertama, terus menjelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW serta mengambil hikmah dari perjuangan beliau. Nah, selain itu, pada modul ini terdapat yang namanya kata kunci, nah, yang berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep, penting yang akan dipelajari seperti jahiliyah, dakwah, wahyu, Quraisy, dan juga, gua Hiro. Nah, untuk selanjutnya modul ajar, ini juga memuat, yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini khususnya dimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Hal ini bertujuan supaya peserta didik tidak hanya memahami materi secara kognitif saja, akan tetapi mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik untuk poin selanjutnya yaitu terdapat pada, modul ajar ini juga terdapat bagian, sarana dan prasarana yang mana
Yang dimaksud dengan prasarana di sini yaitu alat untuk, menyampaikan materi, pembelajaran. Alat yang digunakan contohnya seperti, eee, bentar, contohnya seperti, infocus, terus laptop atau komputer ya, atau, Al-Qur'an dan, PowerPoint ya. Nah, jika semisalnya ada yang perlu ditulis, jika semisalnya ada materi yang harus dituliskan, maka diperlukanlah yang namanya, papan tulis dan juga spidol ya. Nah nah untuk kemudian yaitu pada bagian target peserta didik ya, modul ajar ini ditunjukkan untuk peserta didik reguler kelas 8 ya, yang mana, memiliki kemampuan belajar yang beragam, bermacam-macam ya. Oleh karena itu guru perlu memperhatikan karakteristik dan, kebutuhan peserta didik supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, selain itu modul ajar, ini juga, dilengkapi dengan yang namanya asesmen yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen yang digunakan meliputi asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, yang mana asesmen, berupa asesmen formatif yang dilakukan, selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, serta asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran ya, untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang, telah dipelajari. Nah, pada asesmen formatif di sini, guru dapat melakukan penilaian melalui keaktifan peserta didik saat berdiskusi, terus kemampuan peserta didik, serta, hasil, pengerjaan LKPD ya. Nah, sedangkan asesmen sumatif di sini dilakukan melalui, soal evaluasi yang telah disusun sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, pada, bagian selanjutnya yaitu, metode pembelajaran modul ini ya, pada poin selanjutnya itu tentang ada yang namanya metode pembelajaran. Nah, modul ini menggunakan model yang namanya model, eee, problem based learning atau bisa disingkat juga, PBL ya. Yang mana modul ini dipilih karena dapat mendorong peserta didik untuk aktif berdiskusi, bukan hanya berdiskusi saja bahkan ya, yaitu bertujuan untuk supaya peserta didik itu berpikir kritis nih dan, bekerja sama dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang bahas. Nah, adapun, metode yang digunakan meliputi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Nah, dengan demikian pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja, akan tetapi juga melibatkan keaktifan peserta didik. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian poin yang selanjutnya itu ada yang namanya, materi ajar. Nah, untuk materi ajar di sini yaitu modul saya gitu ya, memuat materi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang telah disampaikan di awal juga ya. Nah, pada bagian selanjutnya, poin selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran sini kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan, pendahuluan, untuk waktunya itu 10 menit misalnya, terus kegiatan inti, yaitu, selama 30 menit contohnya misalnya ya, dan kegiatan penutup kisaran 5 sampai 10 menitan lagi gitu ya. Nah, selain itu, eee, setelah adanya pembagian, langkah-langkah pembelajaran, modul ini juga dilengkapi dengan yang namanya LKPD ya. Untuk, LKPD atau, LKPD di sini itu singkatan dari lembar kerja peserta didik ya, yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Nah, untuk pengetahuan
mohon maaf ya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, modul ini juga dilengkapi dengan yang namanya asesmen atau evaluasi. Nah, baik berupa penilaian proses, maupun penilaian hasil belajar melalui soal-soal yang telah disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu yang poin yang terakhir ya, yaitu terdapat di sini, refleksi guru dan refleksi peserta didik. Nah, yang mana refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana, keberhasilan pembelajaran serta sebagai bahan, perbaikan pada pertemuan berikutnya. Oh ya, ini sedikit ya yang ini terakhir ya, modul ini juga modul yang saya, susun gitu ya, dilengkapi dengan yang namanya glosarium dan daftar pustaka sebagai pendukung agar peserta didik lebih mudah memahami, istilah-istilah yang ada di dalam materi. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang lengkap ya. Mohon maaf dan jika ingin mengkritik atau memberi saran, mangga dipersilahkan di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.